Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalin, nama gue Erik. Jadi di sini gue mau bikin konten. Kayak gue tuh sengaja bikin YouTube ini tuh cuma buat kayak mengekspresikan apa yang gue rasa gitu, mengekspresikan hal yang orang banyak rasain gitu, ya kan? Kayak belum lama ini tuh banyak banget orang yang nanya soal friendzone, ya. Apa itu friendzone? Gimana rasanya ada di posisi itu tuh banyak banget yang nanya sama gue. Dan emang teman gue yang nanya, karena kebetulan belum lama gue pernah ada di posisi itu. Iya. Jadi kita bahas satu persatu ya. Friendzone itu menurut gue secara umum itu friendzone itu mungkin zona teman, ya. Ya, secara umum itu zona teman. Mungkin banyak orang yang udah tahu apa itu friendzone, ya. Secara garis besar tuh friendzone itu zona teman. Jadi zona atau posisi di mana kita cuma mentok di situ-situ aja gitu, mentok di ya udah temenan aja gitu. Padahal kita tuh punya perasaan lebih gitu sama cewek atau cowok yang jadi teman kita itu gitu, ya. Buat beberapa orang mungkin udah tahu gimana rasanya ada di posisi itu. Cuman ada beberapa orang juga yang mungkin nggak tahu gitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang bingung gimana cara ngadepinnya, gimana gue harus ngapain nih kalau gue ada di posisi itu gitu. Pengalaman gue buat apa yang udah gue rasain, buat apa yang gue udah alamin, menurut gue tuh kita tuh kayak ada di posisi maju salah mundur salah gitu. Kalau kita nyoba buat ngeberaniin diri, buat ngungkapin apa isi hati kita, yang mungkin kemungkinannya tuh ada dua, antara lu dapetin apa yang lu mau gitu sesuai harapan lu, dan yang kedua tuh kemungkinan terburuknya itu tuh lu tuh bakal ada jarak antara temen lu itu gitu. Ada yang nanya soal rasanya ada di zona teman itu tuh. Menurut gua enak gak enak sih, tapi lebih banyak gak enaknya. Kenapa? Karena kita tuh sengaja buat patah hati gitu, ngerti nggak? Ya otomatis tuh kan secara lu tuh kan temen gitu, temen deket, temen baik lah anggap ya. Jadi sedikit banyak itu lu tuh pasti ngedengerin cerita dari lawan jenis lu tuh tentang apapun yang dia alamin gitu ya, apapun yang dia alami. Kayak soal mantan dia, mungkin orang-orang terdekat dia, orang-orang yang dia suka, sayang, apa segala macam, yang kemungkinan besar itu tuh bakal nyakitin diri lu sendiri gitu. Bener banget. Rasanya ada di zona teman itu tuh banyak gak enaknya sih. Jadi seolah-olah lu tuh kayak nyari-nyari patah hati sendiri. Nah, maka dari itu gua kasih saran buat lu semua. Kalau lu ada di posisi itu, mending lu ambil satu langkah lebih berani gitu. Kayak contoh, lu tuh kayak ngeberanin diri buat bilang apa yang lu mau itu, apa yang lu rasain sama teman lu itu, entah itu cewek atau cowok ya. Cuman jarang-jarang kayaknya sih kalau cewek ngomong kayak gitu ya. Sebagian besar cowok, lu tuh harus ngambil satu langkah lebih berani. Kayak misalkan lu ngomong, gue suka sama lu, atau bla 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 apalah itu ya. Intinya lu harus berani, serius berani. Apapun konsekuensinya itu tuh ya udah emang keharusan gitu. Itu tuh yang udah keharusan lu terima. Entah itu sesuai dengan apa yang lu mau atau di luar ekspektasi lu, itu tuh kita harus siap. Oke, di luar dari itu, terlepas dari itu, gue mau sedikit sharing tentang belum lama gue tuh pernah ada di posisi itu, dan mungkin sekarang masih gitu ya. Jadi gue dipaksa buat ngedengerin semua cerita tentang temen gue, yang sebagian besar itu dia tuh nyeritain tentang orang-orang yang dia suka itu. Gila banget sih itu tuh. Kayak gue tuh nyiksa diri gue sendiri. Cuma gue tuh belum ada keberanian buat bilang kalau gue suka atau apa segala macem. Gue belum berani nuntut apa-apa dari dia. Karena apa? Karena gue takut kita itu ada jarak gitu. Itu sih pasti ya. Itu sih pasti buat ada di posisi gue sekarang itu tuh pasti kayaknya. Soalnya dia kan masih sering ceritain orang yang dia suka, dia sayang, apa segala macam gitu. Dia mau nikah sama siapa? Gila nggak sih? Secara gue tuh diam-diam tuh suka sama dia gitu, punya feel lebih sama dia, tapi dia malah ceritain apa yang nggak mau gue dengar gitu. Tapi gue tuh dipaksa buat denger gitu. Mungkin kedepannya gue bakal satu langkah lebih berani ya buat ngungkapin apa yang gue mau gitu. Yang nggak mungkin kita juga harus ada di terus-terusan di posisi
friendzone itu, ngerti nggak? Iya, nggak mungkin lah kalau kita terusan ada di posisi itu. Mau nggak mau ya kita kayak patah hati sendiri, serius, kayak nyiksa diri sendiri. Jadi bener apa gue bilang tadi, kita tuh harus sedikit lebih berani buat ngomong apa yang buat ngomong apa yang kita mau gitu ke lawan jenis kita. Ngomong kayak gue suka sama lu, gue punya feel lebih sama lu, ke lu gitu. Apapun itu lu harus berani buat bilang, apapun konsekuensinya lu harus siap terima. Semisalnya lu bilang dan hal baiknya lu dapet apa yang lu mau, itu bakal jadi bonus. Iya, itu tuh bonus buat lu sih ya. Jadi gitu, mungkin apa yang lu dapet, kalau emang itu sesuai dengan kemauan lu, itu tuh bener-bener bonus buat lu ya. Satu. Dan kemungkinan buruknya, selain lu nggak bisa dapat apa yang lu mau, lu tuh bakal bakal ada jarak gitu, bakal ada jarak sama teman lawan jenis lu gitu, yang jadi teman deket lu. Jadi kesimpulannya ya, buat semua yang udah gue omongin, yang pertama apa sih itu friendzone? Friendzone itu ya tadi posisi atau zona dimana lu tuh lagi ada di titik ya udah temenan aja gitu, ngalir aja gitu kan, padahal tanpa diketahui sama lawan jenis lu tuh punya perasaan lebih ke mereka gitu. Satu, itu yang menurut gue tuh friendzone ya, itu tuh friendzone. Nah, itu nggak enak banget. Yang kedua, gimana sih caranya ngadepin atau ngebiasain diri buat ada di zona itu tuh susah banget sih menurut gue. Itu kenapa emang kita tuh nyiksa diri sendiri ya. Jadi menurut gue, jadi intinya dari semua itu, sarannya ya buat lu, gua, semua kita, intinya kita harus satu langkah lebih berani buat ungkapin apa yang kita mau, buat ngungkapin apa yang kita rasa, dan ya bilang aja apa tuntutan kita gitu kan ya. Soal hasil itu tuh belakangan deh, sekiranya emang sesuai tujuan lu ya itu bonus buat lu, kalau enggak ya kita terima. Paling nanti tinggal soal waktu sih kita membiasakan diri tanpa dia. Oke, gua rasa gua cukupkan saja, cukup sekian dari gua. Makasih banget buat teman-teman yang udah mau nonton. Pokoknya thank you parah ya. Oke, bye bye, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.